Yo, hello Movie Mania, gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya Ucil, abangnya Ucul, adiknya Ucul, bapaknya Bacol. Pada sesi kali ini kita akan membahas sebuah film yang bercerita tentang seorang perempuan yang ingin menyelamatkan adiknya dari virus yang disebabkan oleh pesawat alien yang datang ke bumi dengan tujuan ingin mengosongkan seluruh penduduk bumi, yang nantinya bumi ini akan mereka tempati. Tidak semudah itu Ferguson. Haha, lucu kali kalian sekeluarga. Tidak perlu berlama-lama lagi, siapkan air, kencangkan mata, tarik selimut Anda. Mari sama-sama kita simak dan saksikan video berikut ini. Kisah ini diawali dari seorang gadis berusia 16 tahun bernama Casey. Ia adalah pelajar yang tengah duduk di bangku SMA Negeri 1 Depok, yang di depan sekolahnya itu ada warteg dan warung bakso Malang. Masalah dari film ini muncul dengan cepat ketika Casey dan manusia lainnya dikejutkan dengan kemunculan mendadak sebuah pesawat luar angkasa yang mirip seperti UFO. Tidak butuh waktu lama untuk UFO tersebut menakuti manusia. Beberapa tetangga Casey dan warga yang lainnya pun panik dan takut melihat kemunculan UFO tersebut. Mereka langsung mencari tempat perlindungan dan ada juga yang pindah rumah nih gengs. Akan tetapi Casey dan keluarganya tidak terlalu menggubris akan hal itu. Kemudian para alien yang disebut sebagai The Others muncul dan menyerang manusia. Penyerangan ini terjadi dalam 5 tahapan atau gelombang. Pada gelombang pertama muncul tekanan elektromagnetik yang mematikan seluruh perangkat elektronik dan komunikasi di seluruh dunia, yang menyebabkan kekacauan besar. The Others juga membunuh sebagian manusia yang perangkatnya rusak. Penyerangan itu membuat kekacauan di seluruh dunia, seperti pesawat yang mendadak jatuh tepat di dekat sekolah Casey dan berbagai kekacauan lainnya. Tidak butuh waktu lama setelah penyerangan pertama, The Others langsung menyerang kembali pada gelombang kedua yang menyebabkan tsunami dan gempa bumi yang hebat, yang bertujuan untuk membasmi seluruh manusia di daratan. Jadi kalau ada yang lagi naik pesawat Lion sambil foto tangan berbentuk love you di kaca penumpang dengan pemandangan langit, mereka nggak kena banjir nih gengs. Untungnya dalam penyerangan kedua tersebut, Casey berhasil selamat setelah memanjat pohon. Memasuki gelombang ketiga, The Others menciptakan virus yang disebarkan melalui burung-burung di bumi. Seperti yang kita ketahui, jumlah seluruh burung di muka bumi ini 3 kali lipat lebih banyaknya dari jumlah manusia, termasuk juga burung yang ada pada manusia. Yang berarti penyebaran virus ini hampir memusnahkan seluruh manusia di bumi. Banyak tenda-tenda medis dan pengungsian didirikan. Akibat virus gelombang ketiga ini, Ibu Casey menjadi salah satu korbannya dan meninggal. Sampai gelombang ketiga penyerangan ini, The Others nyaris berhasil memusnahkan seluruh manusia di bumi tanpa menyentuhnya langsung. Tidak berhenti sampai di situ, pada gelombang keempat para manusia yang masih hidup dibawa ke tempat penampungan khusus anggota militer. Orang dewasa dibawa ke barak, sedangkan anak-anak dibawa ke camp militer. Di sini Casey dan yang lainnya mulai merasa aneh. Kalian masih ingat penyerangan gelombang pertama di saat The Others melakukan gelombang elektromagnetik yang mematikan seluruh alat transportasi dan komunikasi? Anehnya di sini para tentara dengan leluasa mendatangi camp dengan berbagai kendaraan dan peralatan lainnya. Akan tetapi hal itu tidak menjadi pertimbangan berat bagi mereka, apalagi yang mereka inginkan untuk saat ini hanyalah mendapatkan pertolongan keselamatan. I thought the cars didn't work. My men and I are from the Wright-Patterson Air Force Base. We're here to help. It's about time.
Sesaat setelah anak-anak dibawa ke camp militer, anggota militer lainnya tiba-tiba malah membunuh para penghuni barak. Dan Casey yang tertinggal rombongan anak-anak melihat semua kejadian itu tepat di depan matanya. Dia pun lari tercengang ketakutan melihat ayah dan yang lainnya dibunuh dengan keji. Casey pun berkelana dan bertahan di tengah berbagai macam serangan alien demi untuk menyusul dan menjemput adiknya yang berada di camp militer. Di tengah perjalanan, Casey beradu tembak dengan orang yang dia tidak tahu tepat lokasinya. Casey pun tertembak pada bagian kaki dan ia pun pingsan. Terbangun dari pingsannya, ternyata Casey diselamatkan oleh salah seorang laki-laki bernama Evan Walker. Tidak lama setelah bangun dari pingsannya, Casey ingin segera keluar dari rumah Evan dan ingin segera menjemput adiknya, akan tetapi hal tersebut ditahan oleh Evan. Evan berusaha menjelaskan kepada Casey betapa berbahayanya keadaan di luar jika Casey ingin tetap memaksakan untuk menyusul adiknya. Akan tetapi usaha Evan untuk menahan Casey pun tidak berarti apa-apa. Oleh keras kepalanya Casey dan rasa sayangnya terhadap adiknya. Akhirnya Evan pun memutuskan untuk membantu Casey menyusul adiknya. Keesokan harinya Evan dan Casey pun berangkat untuk menjemput adik Casey. Akan tetapi di tengah perjalanan Evan dan Casey terlibat sebuah pertarungan dengan beberapa alien yang berwujud manusia. Dalam pertarungan tersebut, hal yang mengejutkan pun terjadi. Evan mengeluarkan beberapa kekuatannya dalam pertarungan yang membuktikan bahwa ternyata Evan juga adalah seorang alien berwujud manusia. Casey pun terkejut akan hal itu. Akan tetapi Evan berbeda dengan yang lainnya. Sifat alien Evan hilang saat ia mulai merasa jatuh cinta kepada Casey. Dan ia tulus untuk membantu Casey menyelamatkan adiknya yang dibawa ke camp militer. Yang ternyata semua anggota militer tersebut adalah para alien yang sengaja merekrut anak-anak muda untuk didoktrin menjadi senjata perang yang berguna untuk memusnahkan sisa manusia yang masih hidup di bumi. Sadar akan hal itu, Casey pun langsung bergegas menuju camp tersebut dengan cara menyusup sebagai anak kecil yang pura-pura tidak mengetahui bahwa mereka akan didoktrin. Sesampai di camp militer, Casey pun bertemu dengan salah seorang anggota militer wanita yang akan mendoktrin dirinya. Akan tetapi hal itu gagal karena dengan keberaniannya Casey membunuh anggota militer tersebut dan menyusup masuk ke dalam markas untuk mencari adiknya. Saat tengah keliling camp mencari adiknya, Casey bertemu dengan teman SMA-nya dulu di Depok yang bernama Ben Paris. Ben Paris yang merupakan salah satu anggota dari pasukan anak-anak yang tengah didoktrin tersebut juga sadar akan hal bahwa mereka telah salah dan menyadari bahwa alien sebenarnya adalah para militer tersebut. Di sisi lain, Evan ternyata telah memasang bom di seluruh camp dan telah meledakkannya untuk menghancurkan camp dan para alien. Casey dan Evan pun bergegas mencari adik Casey yang kabarnya akan diterbangkan untuk berpindah tempat dikarenakan markas militer tersebut akan hancur oleh bom yang dipasang Evan. Akhirnya Casey dan Ben pun berhasil menemukan adiknya di tengah keramaian anak-anak untuk mengantri menaiki pesawat untuk berpindah tempat. Ben, Casey beserta adiknya pun langsung menghindar mencari tempat perlindungan yang jauh dari camp yang sebentar lagi akan meledak hancur berkeping-keping. Sesaat kemudian camp tersebut pun meledak dan tanah di sekitar mereka juga ikut meretak. Ben, Casey beserta adiknya pun kocar-kacir lari menghindari hal itu hingga mereka ditolong oleh
mobil teman Ben yang juga sadar akan doktrin para alien tersebut. Selesai.